Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari Pendopo akan membahas mengenai pajak dan bagaimana pajak digunakan sebagai salah satu alat untuk menghadirkan rasa keadilan, menjadikan ini sebagai pendapatan dari pemerintah atau negara yang bisa dipakai untuk membangun pemerataan. Jadi pajak di Jakarta kita buat kebijakannya untuk menghadirkan rasa keadilan. Saya akan mulai dengan PBB, pajak bumi dan bangunan. Saya perlu garis bawahi di sini bahwa setiap kita memiliki kebutuhan dasar. Dan salah satu hak dasar bagi kita adalah rumah, papan. Jadi ada sandang, ada pangan, ada papan. Dan hak dasar tentang rumah, seperti juga udara, rumah, itu kebutuhan yang semua orang membutuhkan. Air itu sama. Karena itulah ketika kita mengatur kebijakan perpajakan ini ada beberapa hal yang kita lakukan perubahan secara signifikan. Ini sesungguhnya kita sudah siapkan di tahun 2020. Tapi kemudian ada pandemi sehingga kita tunda pelaksanaannya ke tahun 2022. Jadi baru tahun ini kebijakan itu bisa dilaksanakan. Ada hal yang paling dasar di sini. Pertama adalah setiap orang itu memang butuh ruang untuk tinggal. Setiap keluarga butuh ruang untuk tinggal. Miskin, kaya, di tengah kampung padat, di tengah komplek yang besar, mereka semua, setiap manusia membutuhkan itu. Karena itulah kebijakan pertama yang kita buat adalah ada tanah bangunan yang tidak boleh dikenai pajak bumi bangunan karena itu kebutuhan dasar hidup manusia. Kita tentukan ukurannya adalah 60 meter dari tanah itu tidak diberikan pajak, nol pajaknya. Kemudian 36 meter bangunan, itu nol pajaknya. Jadi kalau ada sebuah rumah, sebutlah ukurannya 200 meter persegi tanahnya, maka 60 meter pertama tidak kena pajak, 240 meter persegi berikutnya itu yang baru kena pajak. Yang 60 meter pertama itu adalah kebutuhan hidup manusia. Lalu misalnya bangunannya, sebutlah bangunannya ukurannya 100 meter. Maka 36 meter persegi pertama itu tidak kena pajak, nol pajaknya. Yang kena pajak berapa? Yang kena pajak sisanya, yaitu 64 meter persegi. Itu yang dipajakin. Jadi kita ingin mengirimkan pesan bahwa setiap keluarga di Jakarta, setiap orang di Jakarta, berhak tinggal di rumahnya dan tidak terusir karena pajak. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah reform pertama yang kita lakukan, di mana PBB dienolkan untuk kebutuhan dasar. Nah, penentuan 60 meter persegi pertama untuk tanah dan 36 meter persegi pertama untuk tanah, itu ketentuan yang kita rujuk dari peraturan di Kementerian PUPR mengenai rumah sehat sederhana. Dengan asumsi penghuninya 4 orang, lalu luas minimal bangunan adalah 36, dan luas tanah kafling minimal adalah 60 meter persegi. Dengan prinsip itu, maka meskipun tinggal di perumahan yang PBB-nya itu merujuk kepada NJOP, nilai jual objek pajak, itu tinggi, misalnya perumahan mewah, tetap 60 meter persegi pertama dari tanahnya, pajaknya nol. Karena sebagai manusia, dia berhak untuk mendapatkan ruang untuk hidup. Dan 36 meter persegi pertama juga begitu, nol pajaknya. Begitu juga dengan mereka yang punya rumah, misalnya bangunannya hanya 35 meter persegi, maka otomatis dia nol pajaknya. Berapapun nilai tanahnya otomatis nol. Kalau punya lahan hanya ukuran 50 meter persegi, otomatis pajak buminya nol. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial. Republik ini dibangun untuk memberikan perasaan keadilan. Tanah dan bangunan yang dipakai untuk rumah tinggal adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berbeda kalau rumahnya dipakai untuk kegiatan usaha.
maka dia diperhitungkan pajak karena dipakai untuk kegiatan usaha. Tapi kalau untuk hidup, untuk tinggal, ya memang sebagai manusia butuh. Saya garis bawahi pada seluruh jajaran. Kita tidak ingin ada orang-orang terusir dari kota kita hanya karena PBB-nya dinaikkan terus-menerus sehingga mereka tidaklah sanggup lagi untuk membayar pajak bumi bangunan lalu terusir dari Jakarta. Karena peningkatan NJOP yang tinggi punya konsekuensi pada PBB yang tinggi, punya konsekuensi kepada siapa yang bisa tinggal di kota kita. Itu kebijakan pertama. Kebijakan yang kedua adalah pembebasan PBB untuk rumah yang bernilai di bawah 2 miliar. Sampai dengan 2 miliar, maka PBB-nya 0. Tidak bayar PBB. Dan memang saya memandang kebutuhan manusia itu untuk kota seperti Jakarta harus difasilitasi dengan benar. Kalau rumah dipakai untuk kegiatan usaha yang menghasilkan nilai tambah, maka dia dikenai pajak. Tapi kalau rumah untuk hidup, untuk melangsungkan kesehariannya, ya tidak perlu dipajakin. Pemerintah mendapatkan pendapatan dari tempat lain. Memang paling gampang menaikkan PBB. Begitu PBB dinaikkan, mau tidak mau orang harus bayar, orang tinggalnya di situ. Tapi ini tidak akan menghadirkan rasa keadilan. Ini akan bisa membuat Jakarta menjadi kota yang hanya dihuni oleh mereka-mereka yang mampu membayar pajak dengan harga yang tinggi. Karena prosesnya gradual tuh. Peningkatan pajak itu jalannya pelan-pelan. Tanpa kita sadari, lama-lama yang sosioekonominya lemah terusir dari kota ini. Hanya karena pajaknya tinggi untuk rumah dan bangunan. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Jakarta harus bisa menjadi rumah bagi semua, dan Jakarta harus bisa meningkatkan kesejahteraan untuk semuanya. Ketika mereka tidak harus membayarkan pajak, maka uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Dan pemerintah nanti cari sumber yang lain. Tapi untuk tempat tinggal, maka kebijakannya justru kita berikan kelonggaran di situ. Nah, di samping itu yang ketiga adalah kebijakan pemberian insentif karena kita dalam situasi recovery dari COVID. Ini untuk rumah yang nilainya di atas 2 miliar, maka mereka satu dicek 60 meter persegi pertama tanahnya 0, bangunannya 36 meter persegi pertama 0, lalu dikurangi 10%. Jadi kalau misalnya pajak bumi bangunannya itu nilainya 10 juta rupiah, maka dia hanya membayarkan cukup 9 juta rupiah. Ini untuk semua jenis rumah yang ada di Jakarta. Berikutnya adalah pembebasan PBB untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga dari orang-orang yang berjasa untuk Republik ini. Jakarta adalah tempat di mana begitu banyak keluarga, turunan, dan pribadi-pribadi orang-orang yang berjasa atas Republik ini. Keluarga pahlawan, keluarga pejuang, keluarga veteran, keluarga orang-orang yang berjasa buat Republik ini banyak sekali di Jakarta. Di sisi lain, mereka banyak tinggal di tempat-tempat yang dulunya biasa-biasa saja, tapi kemudian menjadi daerah yang elit, yang mahal, dan pajaknya menjadi mahal. Sebutlah misalnya Menteng. Banyak keluarga pejuang, orang-orang berjasa yang satu-satu terusir dari rumahnya karena mereka tidak mampu lagi membayar PBB. Bayangkan, mereka tidak membeli rumah itu baru dengan harga mahal, bukan. Ini adalah rumah warisan orang tuanya yang dulu berjasa untuk bangsa dan negara. Mereka tinggal di tempat itu, tetapi karena kawasan itu menjadi kawasan yang NJOP-nya makin hari makin tinggi, lalu mereka terusir. Ironis sekali, bagaimana orang tuanya
berjuang untuk kemerdekaan tanah ini, dan anak turunannya terusir dari tanah yang diperjuangkan oleh orang tuanya. Republik ini tidak bisa membiarkan itu. Karena itu saya sampaikan pada semua, yuk kita ubah. Mari kita hadirkan rasa keadilan. Bagi mereka yang baru pindah ke tempat itu, membeli properti dengan harga pasar hari ini, maka mereka berhak kena pajak. Tapi bagi mereka yang merupakan keluarga orang-orang berjasa yang tinggal di tempat itu, mereka tak patut untuk kena pajak seperti itu. Jangan mereka dihukum dengan pajak tinggi hanya karena kawasannya berubah menjadi kawasan yang mahal. Nah, inilah yang kemudian menjadi inspirasi untuk kemudian kita lakukan pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk keluarga pejuang. Keluarga orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara. Siapa saja mereka? Pertama, tentu saja para perintis kemerdekaan. Orang-orang yang berjuang untuk membangun negeri ini, untuk kemerdekaan kita. Para keluarga pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan dari negara, kemudian juga para veteran, purnawirawan TNI Polri, pensiunan PNS, juga guru, dosen, tenaga kependidikan, orang-orang yang mendidik kita semua. Kita semua bisa berada di tempat yang kita sekarang jalani karena jasa para pendidik. Mereka dibebaskan pajak sampai dengan 3 generasi. Jadi, bila mereka menempati sampai dengan 3 generasi, maka pajaknya 0.